Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terbaru ini untuk Bapak Ibu honorer ya. Jadi di sini disampaikan bahwa 4 kategori honorer ini disayang oleh pemerintah. Nah, tentunya muncul pertanyaan Bapak Ibu, kira-kira kenapa ya 4 kategori honorer ini sangat diperhatikan atau disayang oleh pemerintah. Nah, tentunya secara logika ada dasarnya kenapa bisa kategori honorer ini sangat-sangat diperhatikan oleh pemerintah. Nah, terkait dengan informasi tersebut tentunya karena sudah dipatok 4 kategori honorer. Lalu honorer yang mana ini Bapak Ibu? Ya, yang disayang oleh pemerintah ini. Dan itulah yang perlu kita ketahui lewat informasi berikut ini. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, kita masuk pada informasinya. Nah, sebagaimana informasi yang dimuat oleh Klik Pendidikan, ada terdapat 4 kategori honorer yang disayang atau diperhatikan oleh pemerintah. Nah, tentunya Bapak Ibu sebagaimana pengantar informasinya bahwa ada dasar pemerintah untuk memperhatikan tenaga honorer ini. Bukan berarti mengecualikan honorer lainnya, tetapi 4 kategori honorer ini diperhatikan oleh pemerintah. Hal tersebut dikarenakan 4 kategori honorer itu telah dijamin kesejahteraan oleh pemerintah. Selain daripada gaji, 4 kategori honorer tersebut juga mendapatkan tunjangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, tentunya tunjangan yang dimaksud adalah tunjangan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya ada dasarnya, Bapak, ada payung hukumnya. Kenapa bisa para honorer ini mendapatkan tunjangan? Nah, tunjangan apa itu? Tentunya itu juga yang termasuk kita bahas pada informasi berikut ini. Maka tak ayal apabila 4 kategori honorer ini yang akan dibahas di bawah ini termasuk disayang oleh pemerintah. Nah, tentunya Bapak Ibu kita ingin tahu ya apakah nantinya Bapak Ibu termasuk ya pada kelompok kategori honorer ini yang sangat diperhatikan atau disayang oleh pemerintah. Di tengah nasib honorer yang kini sedang tergantung sebab pemerintah masih memberikan wacana terkait solusi mengenai permasalahan tenaga honorer. Dan memang itu menjadi salah satu fokus pemerintah di tahun 2024 tahun ini, karena memang ini telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu tentang penyelesaian permasalahan honorer. Jadi hal itu pun itu sudah tertuang dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau manajemen ASN. Jadi sebab pemerintah akan menghapuskan status pegawai honorer yang itu artinya pemerintah diharuskan memberikan kesejahteraan untuk tenaga honorer lainnya. Kemudian menghapus honorer dimaksud juga artinya para honorer ini benar-benar disejahterakan dan diberikan berupa apresiasi pengakuan kepada mereka bahwa honorer ini sangat diperlukan dan bila perlu statusnya ditingkatkan. Setidaknya kesejahteraannya itu diperhatikan oleh pemerintah. Ternyata masih terdapat kategori honorer yang telah dijamin kesejahteraannya oleh pemerintah. Nah, kesejahteraan ini juga telah diatur dalam peraturan Bapak Ibu. Hanya 4 kategori honorer yang mendapatkan kesejahteraan tersebut diantaranya. Jadi ini maksudnya Bapak Ibu sebagaimana kita bahas pada informasi ini, yaitu honorer yang dimaksud 4 kategori itu yaitu honorer satpam, pramubakti, petugas kebersihan,
sopir atau pengemudi. Nah, keempat jenis honorer ini adalah para honorer yang mengabdi di instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah. Tidak bisa dipungkiri bahwa satpam itu ada. Demikian juga dengan pramubakti, juga petugas kebersihan, begitu juga dengan para sopir atau para pengemudi. Itu wajib ada ya di instansi pemerintah. Instansi pemerintah mana saja, demikian juga di sekolah. Ya, semuanya ini ada dan hal inilah yang diperhatikan oleh pemerintah. Keempat kategori honorer tersebut telah ditetapkan besaran gaji beserta tunjangan yang termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023. Jadi itu dasarnya Bapak ya, sudah ditetapkan dalam PMK Nomor 49 Tahun 2023. Akan tetapi yang membedakan gaji setiap 4 kategori honorer di atas berdasarkan provinsi tempat bekerja. Nah, ini ada hubungannya dengan keuangan daerah Bapak ya atau APBD. Sehingga dikatakan di sini bahwa yang membedakan gaji setiap 4 kategori honorer di atas berdasarkan provinsi tempat bekerja. Nah, tentunya disesuaikan dengan UMR masing-masing provinsinya, ya, atau upah minimum provinsi atau UMP, ya, sesuai dengan kemampuan keuangan daerahnya juga. Nah, Bapak Ibu, di sini dipaparkan misalnya ya mulai dari Aceh ya, berapa untuk satpam dan pengemudi, demikian dengan petugas kebersihan dan pramubakti. Nah, dari Aceh Bapak Ibu, ini sudah dimuat ya, berapa kira-kira yang akan diterima. Nah, satpam dan pengemudi akan mendapatkan 4.020.000, petugas kebersihan dan pramubakti 3.654.000. Kemudian Sumatera Utara, satpam dan pengemudinya 3.247.000, petugas kebersihan dan pramubakti 2.952.000. Kemudian Riau, ini sudah ditetapkan juga, satpam dan pengemudi 3.741.000 dan petugas kebersihan serta pramubakti 3.401.000. Demikian juga untuk ya daerah lainnya ya, provinsi lainnya di seluruh Indonesia, yang mana di sini sudah terdaftar ada 38 provinsi yang telah menentukan berapa gaji dan tunjangan yang akan diterima oleh para satpam dan pengemudi serta petugas kebersihan dan pramubakti masing-masing daerah. Sekali lagi Bapak Ibu, penetapan ini itu tergantung pada kemampuan keuangan daerah masing-masing. Nah, selain gaji, honorer juga mendapatkan tunjangan berupa uang lembur sebesar 20.000 per jam dan uang makan lembur sebesar 31.000 per hari. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu, ini sepertinya hampir sama dengan para PNS yang mendapatkan uang makan dan uang makan lembur. Nah, tentunya ini dibayarkan kepada Bapak Ibu honorer keempat jenis ini, ya misalnya dalam satu hari ada lemburnya 2 jam, berarti akan mendapatkan 40.000. Nah, bayangkan kalau seandainya hari kerjanya sampai 22 hari, dikali 40.000, berarti ini akan mendapatkan kurang lebih 1 juta Bapak Ibu ya. Dan ini di luar daripada gaji pokok yang telah ditetapkan. Demikian dengan uang makan lembur yang sebesar 31.000 per hari. Nah, dikalikan dengan misalnya 22 hari, maka jelas itu adalah tambahan pendapatan daripada honorer selain daripada gaji. Sehingga kalau dikalkulasikan semuanya, para honorer ini bisa mendapatkan penghasilan sebesar kurang lebih ada yang mendapatkan 6 jutaan atau 5 juta lebih paling tidak Bapak Ibu ya, sesuai dengan daftar daerahnya ya. Misalnya yang paling besar di sini yaitu untuk daerah yang mendapatkan gaji 4.600.000 itu di Papua Barat Daya, kemudian Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan ya. Gaji sopir dan satpamnya itu 4.600.000-an. Demikian dengan petugas kebersihan dan pramubakti ada 4.185.000. Nah, tentunya itu satu kebahagiaan bagi Bapak Ibu untuk mendapatkan kesejahteraan yang layak yang diberikan oleh pemerintah. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.